bersifat erga omnes gitu, untuk semua. Kemudian yang kedua terkait dengan pengajuan ulang atau permohonan kembali itu apakah akan dua orang saja, karena kita melihat kan salah satunya pasti. Oke. Untuk pertama tadi ya, kita akan ikuti kemauan MK. MK minta erga omnes, kan kita kan tadi minta pembatasan untuk peneliti, kemudian untuk akademisi dan aktivis. Karena itulah yang rentan dikriminalisasi. Tetapi pasal ini kan ada juga kaitannya dengan warga biasa sebenarnya kan, yang perlu perlindungan. Nah, pada awalnya kita berpikir ya sudah 3 kelompok ini saja yang dilindungi. Tapi kalau MK maunya oke, semua kelompok lebih luas, ya kita nanti akan ajukan lagi. Itu. Yang kedua, sejak Rismond mengajukan restoratif justice dan kemudian ke Solo ya dengan pengawalan ketat oleh penyidik gitu, kita sudah memutuskan tidak lagi menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum Rismond. Dan kebetulan Mas Royce dan Dr. Tifa sebagai prinsipal itu sudah menarik mandat Bala RRT. Jadi Bala RRT dibubarkan dan membentuk Troya membentuk wadah baru namanya Troya Tifa Royce Advocates. Nah, dengan 2 prinsipal. Jadi kalau kita mau mengajukan lagi, ya tentu kita akan dengan 2 orang ini saja. Tidak mungkin kita mengajukan orang yang katakanlah sudah tidak sejalan. Kami pada waktu itu mengapa mau menjadi lawyernya Rismond, tentu dengan pikiran bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kalau di hari ini menyangkalnya berarti kan sudah tidak bisa sejalan dengan kita, karena apa yang dikatakan, apa yang dituliskan sebelum hari Rabu tanggal 11 Maret kemarin itu sejalan dengan apa yang ditulis dan dikatakan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa. Karena itulah confirm kan, sama sejalan. Sekarang karena sudah tidak sejalan, ya tentu kita tidak bisa pada perahu yang sama lagi. Kemarin dia juga mengatakan kalau alasan dia mengajukan RT tidak ada intervensi dari siapapun dan tidak ada ajakan dari siapapun, murni dari keinginan pribadi karena selama ini dia sudah salah menganalisis ijazah Pak Jokowi. Ya itu tanyakan lagi kepada Rismond. Kita kan itu kan sesuatu di dalam dirinya yang kita tidak tahu. Tapi yang one thing for sure ya, memang dia tidak ngomong ini kepada kami. Ya. Nah, itu yang paling penting. Jadi memang ketika dia mengajukan PRJ dan heboh, kita pun baru tahu dari pemberitaan media, dari CNN pada waktu itu, pada ya sekitar pukul 4 hari Rabu ya kan, 4 sore ya. Jadi kita sama sekali tidak tahu. Satu-satunya yang tahu barangkali ya satu orang namanya Jahmada Jirsan yang memang mendampingi dia dan baik ke Polda Metro Jaya maupun ke Solo. Kalau kita sama sekali tidak tahu. Jadi motifnya apa, tentu Rismond sendiri yang tahu, tetapi kita hanya bisa mengira-ngira. Makanya kita bertanya bentuknya, apakah dia dengan kehendak bebas, ataukah dia karena berada dalam tekanan. Itu aja. Dan kami tidak memiliki jawaban final karena yang bisa kita lakukan adalah bukan menjawab tapi menganalisis. Salah satu analisisnya bahwa ketika dia mengajukan RJ, dia dalam status dilaporkan karena ijazah Jepangnya dan kemudian karena surat kematian yang pernah dibuat oleh istrinya kalau tidak salah ya, ada surat kematian itu. Tapi apakah kemudian itu yang menjadi penyebab atau ada hal yang lain, ya Rismond sendiri yang pasti akan tahu. Berarti itu menjadi salah satu kecurigaan juga, Bang. Kenapa? Menjadi salah satu kecurigaan juga dari Bang David sendiri. Kita tidak pada posisi curiga-mencuriga. Kita pada posisi untuk mengatakan apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui. Tetapi apakah itu kesimpulannya, maka kita kembalikan kepada pertanyaan juga. Apakah dia mengajukan RJ karena kehendak bebas, ataukah karena dia ditekan oleh pihak-pihak lain? Gitu ya. Itu sama pertanyaannya. Tetapi karena sudah tidak sejalan lagi dengan kita, karena RJ itu kan kita udah bilang kalau prinsipnya kita mengajukan RJ dalam hal ini minta maaf, ya kita mundur, dan itu kita mundur dari Rismond tetapi tetap bersama Mas Roy dan Dr. Tifa gitu ya. Rismond bisa dia Bang, bisa dilaporkan Bang kalau dia mengajukan kebohongan publik. Kita tidak ingin membahasnya dulu ya, jangan dipancing-pancing ya kan. Jadi yang jelas satu hal yang paling kami pahami adalah bahwa apa yang dikatakan Rismond, apa yang dituliskan Rismond
sebelum tanggal 11 Maret 2025 menurut keyakinan kami benar. Ya. Itulah yang genuine dari Rismon karena sesuai dengan apa yang ditulis dan dipikirkan serta dikatakan oleh Mas Roy dan Dr. Diva. Karena itulah bisa bersatu dalam Jokowi's White Paper, bisa bertemu di dalam advokasi bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu. Tapi kalau sekarang dia berubah, maka kami mengatakan kami tidak tahu perubahannya apa. Tapi yang kami tahu adalah sebelum tanggal 11 Maret, apa yang dikatakan Rismon kami yakin itu benar. Sebelum tanggal 11 Maret 2025 ya. Setelahnya kami nggak tahu. Ya, oke. Dikit sih, ya. Mas Roy. Oke. Kita ke putusan MK dulu ya, yang atas perkara nomor 50. Pertama-tama selaku wakil dari prinsipal, selaku wakil juga dari Dr. Diva, saya mengaturkan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada perwakilan yang sangat gigih dengan sangat luar biasa telah menjalankan tugasnya atau menjalankan kewajibannya untuk juga sebenarnya adalah tidak hanya bagi kami tapi bagi masyarakat. Soal bahasa hukumnya saya menyerahkan sepenuhnya karena kalau tadi dikatakan ini belum dapat diterima ya nggak apa-apa, diajukan lagi dengan mungkin nanti lebih tegas lagi. Jadi artinya kami selaku prinsipal kami sangat mendukung ini. Jadi artinya silakan go on, dan artinya itu yang akan dan insya Allah itu akan berguna tidak hanya bagi kami tapi juga bagi masyarakat yang mendapatkan manfaat. Itu yang paling penting ya, paling utama itu. Saya kira itu ya. Dan soal itu nanti pengajian berikutnya adalah hanya kami berdua, hanya prinsipnya saya dan Dr. Diva dalam Troya ya, karena memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Refli Harun tadi bahwa sebelum tanggal 11 Maret 2026 itu istilahnya Saya nyebut 2025 dan 2026 ya, 2026 itu adalah respon pra kali. Saya berkelakar yang mengatakan itu respon prabayar. Ya gitu. Pasca bayarnya. Nah, tapi ini canda ya, canda loh, bukan ada bayar-bayaran. Hanya itu kan kalau kartu kan ada prabayar, ada pasca bayar. Nah, setelah itu ya sudah. Tapi kenapa tadi kalau dikasih secara teknis sebelumnya itu sama atau itu tetap kita tetap kita percaya? Karena apa? Karena memang itu adalah penelitian yang cukup panjang selama berbulan-bulan dan menjadi sebuah buku itu kan tidak sederhana. Tidak bisa kemudian dipatahkan begitu saja dengan hanya statement yang hanya dalam beberapa hari. Saya katakan beberapa hari ya, karena sebenarnya kalau dia katakan dalam tempo 2 bulan segala itu enggak lah, 2 bulan itu masih sibuk untuk mengedarkan buku Gibran M Game ya. Jadi statementnya juga masih tetap sama sampai dengan tanggal 25 Februari pun. Jadi hanya seminggu 26 Februari masih nge-tweet juga ya, masih melakukan posting terhadap legalisasi ijazah yang kemudian dia komentari yang tahun 2000. Bahkan 3 Maret juga masih sama waktu ketemu Gus Nur. Iya, waktu ketemu Gus Nur. Jadi kalau ada teman-teman ini sebelum ditanya, kalau ada teman-teman yang kemudian mempertanyakan, oh dulu bukunya salah, buku tidak salah. Ya, buku itu ditulis pada saat pikiran dan tindakannya masih benar. Ya gitu. Kalau mau mengkoreksi ya silakan. Sikap kami, wah iya. Dan apakah sikap selaku prinsipal kita kemudian sedih? Enggak, sikap saya tertawa aja. Ini gambarnya tertawa aja ini ya. Nah ini tertawa ya gitu. Ya kita ketawain aja gitu. Ini apalagi di bulan suci Ramadan. Sekali lagi saya hanya mengatakan ya kita doakan. Semoga Rismon Nasiolan Sialipar mendapatkan tempat terbaik di sisi mereka ya gitu, di sisinya ya gitu, dan semoga dia mendapatkan hidayah. Saya kira itu aja ya. Jadi artinya perkara gambar-gambar di sini nggak usah dimaknai yang lain ya gitu. Buku ini nggak usah dimaknai yang lain ya. Saya kira jadi kayak enggak lah, nggak usah terlalu banyak dimaknai ya. Itu saya kira langsung tegas saja. Saya kira itu ya teman-teman. Jadi RJ itu Rismon Yahmada Girsang. Oh iya, RJ itu gimana ya. Om berarti akan mengajukan gugatan baru. Oh iya, permohonan. MK kan istilahnya permohonan yang lebih tegas supaya lebih jelas dan tidak kemudian obscure di balik. Kalau misalnya tidak dikabulkan lagi bagaimana? Wah itu jangan. Oh iyalah. Jangan usah Belum diajukan. Iya, belum diajukan. Karena masalah ijazah belum tuntas. Jelas banget. Oke. Jadi begini kawan-kawan. Permohonan di MK ini permohonan yang sifatnya normal. Dia memang tidak terkait langsung dengan kasus yang sedang berproses di Polda.
tetapi kita ingin memberikan sebuah penekanan dengan pembatasan-pembatasan agar pasal-pasal itu tidak diterapkan serampangan. Nah, tetapi karena ini belum sampai pokok substansi, ya kita punya peluang untuk mengajukannya kembali. Kecuali kalau tadi ditolak, kalau ditolak kan beda. Tapi kalau ini belum diperiksa pokok substansinya, kita bisa ditolak itu dengan hal yang lebih tegas dan lebih jelas. Oke ya, cukup ya. Karena sama-sama hitam biar agak sama. Oke. Saya juga biar sama aja. Apa lagi ini? Biar ada putihnya juga. Tapi saya bukan loh. Nah, ini biar ada putihnya. Pakai dasi juga. Oh, dasi juga. Toga. Toga juga. Biar agak sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira